Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga di malam ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih setia, kasih-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami, kasih-Mu selalu baru kami rasakan. Di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kami akan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita dalam ibadah keluarga saat ini terambil dari kitab Kejadian pasal 48, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-22. Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22, firman Tuhan berkata, "Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi." Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkan dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu," katanya, "dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, 'Tidak lama lagi aku akan mati. Tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku akan memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori.'" Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam budaya kita, berkat atau restu sangat diharapkan oleh orang muda dari orang yang lebih tua. Perikop yang kita baca dari Kejadian pasal 48 ayat 15 dan 22 menyuguhkan kepada kita ketika tiba saatnya bagi Yakub yang akan memberkati Manasye dan Efraim. Kalau kita perhatikan bagaimana proses pembubuhan berkat yang dilakukan oleh Yakub seolah-olah tertukar menurut cara pandang Yusuf dan mungkin menurut cara pandang kita. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bagaimana ketika proses awal yang sudah dilakukan oleh Yusuf sudah menempatkan kedua posisi Efraim dipegang dengan tangan kanannya, yaitu di sebelah kirinya Israel, dan dengan tangan kiri Manasye dipegangnya, yaitu di sebelah kanan Yakub. Namun apa yang terjadi ketika proses bagaimana Yakub membubuhkan berkat atas Efraim dan juga Manasye justru terbalik. Yakub meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim walaupun ia bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika melihat situasi demikian, Yusuf seolah-olah memberontak.
Yusuf komplain terhadap apa yang dilakukan oleh Yakub yang seperti terlihat keliru. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat dari apa yang dilakukan oleh Yakub, mengatakan kepada kita bahwa berkat Tuhan itu tidak pernah tertukar. Oleh karena itu, ketika kita melihat di dalam perjalanan kehidupan kita, perikop kita di malam ini juga mengarahkan kepada kita sebagaimana yang dilakukan oleh Yakub. Ketika Yakub memilih yang muda, bukan yang tua, itu terjadi bukan karena keinginan Yakub. Tetapi bagian ini harus kita pahami, harus kita maknai bahwa Allah punya kehendak bebas untuk memberkati siapa saja. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kalau kita memaknai bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan, berkat itu dari Tuhan asalnya, kita juga tidak akan pernah mengatakan bahwa berkat Tuhan tertukar. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika Allah memberkati kita, asalkan kita dengan sungguh-sungguh mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada kita lewat firman-Nya. Allah bebas menentukan kehendaknya, dan kedua-duanya diberkati oleh Yakub. Perikop kita menampilkan kepada kita bagaimana Efraim dan juga Manasye mendapatkan berkat dari Allah lewat Yakub. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bagian yang kedua, Yakub mengimani bahwa Allah selalu bersama dia. Dari ayat-ayat sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Yakub menceritakan kepada Firaun tentang masa-masa pengembaraan yang justru juga diberkati, disertai oleh Allah. Bagian ini juga yang menjadi pegangan bagi Yakub, menceritakan kepada Yusuf bagaimana Allah yang terus menyertai, memberkati kehidupannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kasih dan berkat berjalan beriringan. Kasih dan berkat yang Allah berikan bagi saya dan saudara-saudara, kalau kita maknai di dalam perjalanan kehidupan kita, seyogyanya kasih dan berkat itu jangan hanya kita maknai untuk diri kita sendiri. Dan konsep inilah yang kemudian mengarahkan kepada kita bahwa berkat itu tidak hanya tertuju kepada materi belaka, tetapi berkat Allah itu juga dihadirkan bagi kita. Bagaimana kita merasakan damai sejahtera, bagaimana kita merasakan sukacita, bagaimana kita merasakan pemeliharaan Allah di sepanjang kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ungkapan Johannes Calvin mengatakan, semua berkat yang kita nikmati adalah bersumber dari Tuhan, yang dipercayakan kepada kita asal dengan syarat bahwa berkat-berkat tersebut harus dibagikan untuk kebaikan dan untuk manfaat bagi sesama kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang dinyatakan bagi kita bahwa kasih dan berkat itu berjalan beriringan. Kasih dan berkat Tuhan itu berpadu. Sehingga ketika kita mengalami kasih yang berasal dari Allah, mari kita juga memandang bahwa itu juga berkat yang Allah percayakan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai dinamika kehidupan yang kemudian membuat kita lemah, membuat kita meragukan kemahakuasaan Tuhan, kita tiba pada satu titik seolah-olah Allah tidak memberkati kita, seolah-olah Allah tidak mengasihi kita. Tetapi mari kita belajar lewat perikop kita di malam hari ini. Kalau Allah dengan segala kasih setianya berkenan memberkati Yakub untuk dapat memberkati Manasye dan Efraim, Allah yang sama juga mempercayakan berkat dan kasih-Nya bagi saya dan saudara-saudara. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika berkat Allah dinyatakan bagi kehidupan kita, mari lanjutkan berkat Tuhan itu di sepanjang kehidupan kita. Dimulai dari keluarga rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, demikian juga sebagai anak-anak. Lanjutkan kasih setia Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan kita ada. Yakin dan imani, berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Berkat Tuhan tidak pernah terlambat. Kasih dan berkat Tuhan menuntun langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.